Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa rasula ba'dah. 17 Ramadan menjadi saksi tersurat atas kegembiraan kaum muslimin. Saksi di mana kemenangan kaum muslimin pada perang Badar. Perang yang sangat dahsyat, perang yang mempertemukan dua kubu besar, kubu Mujahidul Islam dan kubu kafir Quraisy. 313 pasukan menjadi garda terdepan dalam peperangan tersebut. Dengan perlengkapan seadanya, kaum muslimin mampu menaklukkan 1000 lebih pasukan kafir Quraisy. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Perang Badar, perang yang terjadi di bulan Ramadan, seakan mengisyaratkan kepada kita bahwasanya salah satu kunci dari sekian ribu kunci kemenangan dalam bulan Ramadan ialah semangat, keberanian, ketakwaan, keserahan diri kepada Allah dan mensyukurinya. Dan salah satu semangat yang ditekankan pada bulan Ramadan ini dan sekaligus menjadi poin penting dalam kultum kami ialah semangat untuk menekan hawa nafsu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam masing-masing kitabnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu ta'ala anhu, wa afdalul jihad man jahada nafsahu fi dzatillahi azza wa jalla." Mukmin yang paling utama keislamannya ialah mereka yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Mukmin yang paling utama keimanannya ialah mereka yang paling baik perilakunya. Muhajirin yang paling utama ialah mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan jihad yang paling utama ialah jihad melawan hawa nafsunya sendiri. Ibnu Hajar Asqalani berpendapat dalam Fathul Bari tentang redaksi hadis man jahada nafsahu, yakni bayan fadli man jahada, wal murad bil mujahadah kaful nafsi anil iradatiha anil syagli bi ghairil ibadah. Maksud bab ini menjelaskan keutamaan orang yang berjihad. Arti jihad di sini ialah menahan hawa nafsu dari keinginannya melakukan kesibukan selain ibadah. Wa qala Ibnu Battal, jihadu mar'i nafsahu huwal jihadul akmal. Dan berkata Ibnu Battal, jihadnya seseorang melawan nafsunya ialah jihad yang paling sempurna. Sebagaimana firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sedangkan orang yang takut kepada maqam Tuhannya dan menahan dirinya dari memperturutkan hawa nafsunya, sungguh jannahlah tempat tinggalnya. Menurut As-San'ani dari redaksi tersebut, al-mujahid haqiqah ala fi'l ta'at wa min jihadi fi sabilillahi wa ala tarkil munkirat wa bil jumlah faqulu ta'ati la tatimu ila bi jihadin nafs. Hakikat seorang mujahid ialah orang yang berjuang melawan nafsunya agar senantiasa menjalankan segala ketaatan, dan di antara ketaatan ialah berjuang di jalan Allah dan meninggalkan kemungkaran. Secara umum, seluruh ketaatan tidak akan sempurna tanpa jihad melawan hawa nafsu. At-Taibi berkata, yakni al-mujahid laisa man qatala al-kufar faqat, bal al-mujahid man haraba nafsahu wa hamalaha wa akrahaha ala ta'atillahi li'anna nafsar rajuli asyaddu adawah ma'ahu minal kufar li'anna al-kufar ab'adu minhu wa la yattafiq at-talahuq wa la taqabul ma'ahum illa hina ba'dahin, wa amma nafsahu fa abadan tulazimuhu wa tamna'u minal khair wa ta'ah wa la syakka anal qital ma'al adu alladhi yulazimu ar-rajul ahammu minal qitali ma'adu alladhi huwa ba'idu minhu. Mujahid bukan orang yang berperang dengan musuh-musuhnya saja, tetapi mujahid yang sejati ialah orang yang memerangi nafsunya,
mendorong dan memaksa dirinya agar taat kepada Allah. Hal itu karena nafsu seseorang adalah musuh terberat dibandingkan kafir yang memusuhinya. Karena orang kafir yang memusuhinya berada pada posisi yang jauh, tidak akan bertemu kecuali dalam kondisi tertentu. Sedangkan nafsu seseorang, maka ia akan bertemu selamanya. Nafsu akan menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan dan tidak diragukan lagi berperang dengan musuh dekat lebih penting dibandingkan berperang dengan musuh yang jauh. Al-Munawi berkata dalam kitabnya Al-Faid Al-Qadir Syarah Al-Jami' Al-Jihadu man jahada fi dzatillahi azza wa jalla fa innal mujahadataha afdalu min jihadil kufar wal munafiqin wal fujjar li anna syai'a innama yufaddilu wa yashrifu bi syarfi thamarih was thamarah mujahadatin nafs hidayah al-hidayah. Memerangi hawa nafsu lebih utama dibandingkan memerangi orang-orang kafir, munafik dan penjahat, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang dapat menjadi utama dan bernilai tinggi dengan melihat dampaknya. Dampak memerangi nafsu ialah diperolehnya hidayah, seperti firman Allah, walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menaati kami, maka akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju kami. Dengan pernyataan ayat tersebut sudah cukup jelas kemuliaan memerangi nafsu. Allah memerintahkan memerangi nafsu dalam firman-Nya, wajahadu fillahi haqqul jihad. Berjuanglah dalam ketaatan kepada Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Dan yang terakhir dan sebagai penutup, dengan datangnya momentum Ramadan, sekiranya kita, khususnya bagi saya, bisa menjadikan momentum ini untuk tarbiyatin nafs. Dengan datangnya momentum Ramadan ini sekiranya bisa membersihkan hati dan jiwa kita, menjadikan al-muslimun haqqan, Ramadan yang berkah dengan jiwa yang sihah. Amin amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.